Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Apransyar dengan NIM C1D1230065 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas suatu panduan untuk memahami landasan, sejarah, dan struktur ketatanegaraan Indonesia melalui UUD NRI tahun 1945. Sebelumnya kita mulai dari sebuah pertanyaan besar, yaitu mengapa sebuah negara membutuhkan konstitusi? Lord Acton pernah berkata, "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely." Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak pasti korup. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung disalahgunakan. Nah, disinilah letak dilema mendasar dalam bernegara. Bagaimana kita menciptakan pemerintah yang efektif untuk mencapai tujuan bersama, namun tetap terkendali? Jawabannya adalah konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Prinsip utamanya adalah pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia. Lalu, apa sebenarnya konstitusi itu? Secara sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Namun, dalam arti luas, ia adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang mengatur sebuah negara. Posisi konstitusi yang sangat vital. Ia adalah hukum dasar, berisi aturan mendasar sekaligus hukum tertinggi. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Menurut Jimli Asidiki, konstitusi modern dibangun di atas 3 kesepakatan dan konsensus utama, yaitu pertama, tujuan bersama, cita-cita filosofis negara. Bagi kita ini adalah Pancasila. Landasan pemerintah, kesepakatan bahwa negara dijalankan berdasarkan hukum. Terus struktur institusi, kesepakatan tentang bentuk institusi organ negara dan prosedur kerjanya. Nah, UUD 1945 memiliki fungsi yang sangat krusial, mulai dari penentu dasar kekuasaan, pengatur hubungan kekuasaan, simbol pemersatu, hingga sebagai sarana rekayasa sosial dan sumber legitimasi hukum. Namun, dokumen ini bukanlah dokumen statis. Ia telah melewati perjalanan panjang sejarah bangsa kita, yaitu 1945 sampai 1949. Periode awal dengan UUD 1945 naskah asli. Terus lanjut 1949 sampai 1950. Kita sempat menjadi negara serikat dengan konstitusi RIS. Terus lanjut ke 1950 sampai 1959. Kembali ke negara kesatuan dengan UUD 1950, namun dengan sistem parlementer yang tidak stabil. 1959 sampai sekarang, melalui dekret presiden, kita kembali ke UUD 1945. Nah, memasuki era reformasi 1998, muncul tuntutan kuat untuk melakukan perubahan. Mengapa? Karena naskah asli UUD 1945 dianggap memiliki kelemahan, terutama struktur kekuasaan terlalu terpusat pada presiden dan kurangnya jaminan HAM yang rinci. Nah, proses amandemen pun dilakukan sebanyak 4 kali dari tahun 1959 hingga 2002. Perubahan ini membawa dampak fundamental. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi dan presiden memiliki kekuasaan legislatif yang besar. Setelah amandemen, MPR kini setara dengan lembaga tinggi lainnya. Kekuasaan membentuk UU digeser ke DPR. Prinsip check and balance diperkuat, dan dibentuklah lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi serta DPD. Penjelasan UUD dihapus dan jaminan HAM dipertegas dalam bab tersendiri. Anatomi UUD NRI 1945 terdiri dari 2 bagian utama. Terdiri dari 4 alinea yang memuat Pancasila. Bagian ini adalah stats fundamental norm yang tidak dapat diubah. Terdiri dari 20 bab dan 73 pasal yang mengatur rincian sistem negara. Indonesia memiliki 4 karakteristik utama dalam sistem ketanegaraannya. Bentuk negara, kesatuan, kekuasaan tertinggi ada di pusat, namun didelegasikan ke daerah otonomi. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara dipilih melalui pemilu.
bukan keturunan. Sistem pemerintahan presidensil, ada pemisahan jelas antara eksekutif dan legislatif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Terus juga sistem politik demokrasi. Sebagai penutup, perlu kita ingat bahwa UUD NRI 1945 bukanlah sekedar teks sejarah atau dokumen mati. Ia adalah dokumen hidup. Ia terus ditafsirkan dan diimplementasikan, salah satunya melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menjawab tantangan zaman. Konstitusi adalah komitmen kita bersama untuk membangun kehidupan bernegara yang didasarkan pada supremasi hukum, bukan kekuasaan absolut. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.